jawabannya bukan. Jadi berarti seharusnya ya, atau mungkin dan ada kata-kata inovasi dan prestasi. Ya, jadi Kelurahan Waruya Selatan websitenya itu ada menu inovasi dan prestasi. Maka saya tertarik membuat topik manajemen inovasi di dalam kewirausahaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah UMKM, ya termasuk UMKM di Waruya Selatan yang merupakan binaan dari PKK, dari UP, ya, dan lain-lain, ya, dan juga yang mandiri. Mungkin lanjut. Intinya kok digunakan sebagai pembanding, mungkin Ibu bisa lihat di sini. Maaf. Ya, jadi di sini ada tertulis BPOM, ya, jadi sertifikasi BPOM. Wah, itu luar biasa. Artinya nggak apa-apa, kita nggak sampai. Tapi nanti kalau tadi ingin bisa sampai pasar yang besar, sampai ekspor, dia terpaksa harus BPOM. Kemudian di sini ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI. Pertanyaannya kan, apakah UMKM di Waruya Selatan ini sudah mengikuti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia? Sudah belum? Nah, padahal itu mudah. Ya, artinya kalau tadi itu dari teman-teman di Sekel, ini selain Bu Sekel dan Pak Darmadi nggak ada ya? Itu mudah untuk tadi itu partisipasi di dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Terus ada lagi ini Bu, halal tapi yang logo baru ya, karena kalau logo lama itu MUI, logo yang baru itu menurut Undang-Undang Nomor 33 itu adalah BPJPH. Ya, kemudian sebelahnya lagi ada ISO. Ya, jadi ada SNI. Ini kami contohkan supaya tadi terjadi transformasi dari produk-produk yang ada di sini, semoga bisa seperti yang sebelah kanan itu. Ya, sebelah kanan itu adalah produk dari Food Startup Indonesia. Jadi Food Startup Indonesia itu ada seperti ibu-ibu produknya itu ya, tapi dia ikut konferensi, ikut pelatihan, ikut kompetisi namanya Food Startup Indonesia. Jadi dulu awalnya juga ya mungkin sama, ya. Tapi ini namanya Banana Crunch Bangse. Itu sebetulnya namanya Zainal. Tapi karena mau diekspor ke Jepang itu diganti Bansai, seperti bahasa Jepang gitu loh. Ya, jadi kira-kira itu. Jadi itu kreativitas inovasi. Dan itu tadi sudah dicobain, dan itu ya itu crunchy. Ya, jadi bagi yang mungkin yang usia nanti giginya itu masih bisa punya, masih bisa merasakan. Ya. Kemudian yang bawah ya, itu adalah apa tulisannya di situ? Kelihatan ya? Sate. Ya, sate ambak karena dari Kebumen. Tapi sate biasanya tahan berapa lama? Sejam ya, sehari ya. Tahu nggak itu berapa lama? Setahun. Ya. Jadi setahun cara makannya sate itu tinggal dimasukin air panas, kemudian dibuka, udah dimakan. Itu teknologi. Makanya ini inovasi dan teknologi. Jadi ini teknologi yang bicara ini. Jadi dia meneliti terus ya. Jadi kira-kira itu. Kemudian lanjut. Nah ini ada keripik, sebelah kanan juga ada keripik. Ya. Nah ini yang ini. Ini hari Minggu kemarin saya kesana di Banda Aceh. Ya, jadi keripik ini dia dari bahan pilihan. Ya. Kalau saya udah lihat sih, waktu saya mentoring, ya, yang di tempat produksinya. Jadi ya sebetulnya biasa aja, tapi dia benar-benar menerapkan standar tadi, ya, kualitas mulai dari bahan baku sampai packaging. Ya, jadi semoga di sini juga bisa seperti itu. Dan pembinanya itu salah satunya kan ekonomi
kreatif dan berada di dalam Kemenparekraf. Dari sendiri Kemenparekraf itu dia dapat mengangkat di belakang dari Pak Sandiaga Uno. Jadi ini saya ambil contoh yang kira-kira bisa, bisa ya, bisa. Dia dulu juga biasa aja. Jadi kira-kira itu ini supaya semangat orangnya itu. Jadi ini jadi banyak beberapa hal yang seperti itu. Nah ini bahwa sebetulnya kalau bicara tentang kuliner itu ada dua, yaitu yang tadi itu ada pecel lele, ya kan? Itu berarti jasa, nanti restoran, kafe, ya, warung dan lain-lain. Yang kedua yang model seperti ini, ya. Jadi kira-kira itu. Jadi lanjut. Nah ini apa yang tadi mendasari ide tadi itu sebetulnya ada terkait dengan proses, terkait dengan kebutuhan masyarakat, terkait dengan perubahan struktur industri. Maksud saya COVID kemarin itu seharusnya memberikan itu. Supaya tadi itu muncul produk-produk baru sama, mereka juga sama. Ya. Terus, ini mereka itu kalau tadi itu yang sudah ISO, yang sudah BPOM, ini berarti sudah tingkat kesiapan inovasinya sudah level 4. Kalau tadi itu yang belum standar, misalkan BPOM, itu level 3 kasih nomor. Jadi TKT-nya nanti bisa 8, bisa 9, itu di exercise, diukur. Jadi lanjut. Nah ini kita sering mengadakan intermediasi kait dengan bagaimana kebutuhan dengan pasokan itu, tapi ya harus kuat, harus tadi itu uji coba terus supaya nanti benar-benar memenuhi kebutuhan itu. Lanjut. Nah ini semua ini punya merek. Karena ini ditata ini biar tambah kuat. Ini mereknya itu. Jadi kalau itu mereknya itu adalah Sahabat Pangan atau Bangsa. Ini salah satu contoh ya. Ada beberapa contoh-contoh yang lain. Jadi kekayaan intelektual itu penting supaya Bapak dan Ibu tadi itu di dalam produknya itu ada kekayaan intelektualnya, misalkan merek. Di sini maka harapannya ini walaupun singkat itu ada masukan yang tadi terkait dengan kejadian tidak terduga. Ini jadi ide untuk tadi itu kreativitas. Kemudian yang kedua, ternyata permintaan seperti itu, pasokan saya seperti ini, berarti ada gap. Itu yang harus diisi. Kemudian yang ketiga, perubahan perilaku, perubahan persepsi, teknologi dan inovasi. Mungkin seperti itu, semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.